Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa di sebelah kanan saya madu, di sebelah kiri saya racun. Hand sanitizer kalau diminum jadi racun bukan? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Saudara-saudari, Anda mau minta madu atau racun? Tapi kalau saya mau orang lain memberi pada saya, pasti saya akan mau diberi madu bukan racun. Maka jangan sekali-kali kamu memberikan racun kepada orang lain supaya orang juga tidak memberikan racun kepada kita. Madu akan lebih nikmat karena begitu kita memberi madu, orang lain pun akan memberi kita madu. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya masih di Seminari Mertoyudan Magelang, Jawa Tengah. Saya sebagai seminaris siswa setingkat SLTA begitu. Saya kemudian bertemu dengan seorang frater yang menjadi dosen atau pengajar bagi saya. Dia mengajar kitab suci Perjanjian Lama. Kemudian akhirnya ketika kami mulai ujian, frater itu dia tidak memberitahu sebelumnya tentu saja. Silahkan kamu membuat soal untuk temanmu. Soal yang akan dikerjakan oleh temanmu pada tes nanti. Maka kami berlomba-lomba membuat soal untuk teman atau orang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan menerima soal itu kepada yang akan mengerjakan. Saya karena takut nanti kalau saya yang mengerjakan balik atau ditanya, maka saya membuat 5 soal. Memang soalnya hanya disuruh membuat 5. Dan kemudian saya buat itu paling tidak kalau saya ditanya saya bisa menjawab. Maka tidak terlalu berat tetapi juga tidak terlalu ringan. Ada teman saya yang membuat soal itu sungguh-sungguh memberatkan ya. Dia membuat soal 5 juga, tetapi nomor 1 ABCD, nomor 2 ABCDE, ABCDE. Jadi soalnya total 25. Kalau saya hanya 5 begitu. Nah, pada saat ujian waktunya tiba. Orang berdebar-debar, dia mikir akan mendapatkan soal dari siapa. Ternyata frater mengatakan dibagi sesuai dengan nama yang membuat soal. Dan dia pun kemudian mengetik ulang dan membagikan itu. Maka setiap orang mengerjakan soal yang dibuat sendiri. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ukur baju harus badan sendiri, bukan badan orang lain. Pusinglah orang yang membuat soal banyak dan sulit karena dia harus mengerjakan sendiri. Apalagi dia membuat soal yang mungkin tidak dia kuasai, maka dia pun juga akan jatuh di situ. Kalau kita membuat soal sederhana tetapi kita bisa mengerjakan, akhirnya saya dengan mudah mengerjakan itu. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Yesus lewat Injilnya. Hendaklah kamu murah hati, karena Bapamu murah hati. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu pun tidak akan diampuni. Kalau kamu berbuat kepada orang lain yang memberatkan, kamu pun akan mendapatkan sesuatu yang berat bagi hidupmu juga. Maka apa yang kau kehendaki orang lain, kau berikan pada orang lain. Itu juga akan diberikan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih,
Suatu saat ketika sedang latihan doa, kemudian ada seorang frater di mana angkatan saya waktu itu menangis. Dia merasakan berat mendalami doa Bapa Kami. Karena di situ ada kata-kata ketika kita meditasikan per kata, per kalimat dengan sungguh-sungguh. Ampunilah aku ya Tuhan, sebagaimana aku telah mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Dia mulai kata-kata itu direnungkan. Ampunilah aku ya Tuhan, seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Tidak mudah, berarti saya tidak pernah diampuni Tuhan karena saya selalu susah mengampuni. Maka dalam proses dia mulai berunding atau dengan pembimbing rohani membicarakan itu. Bagaimana cara mengampuni? Bagaimana cara supaya aku bisa menerima orang-orang di sekitarku yang mungkin tidak cocok dengan saya. Yang mungkin di hati saya secara subjektif menjengkelkan. Tetapi aku bisa mengampuni. Karena tanpa mengampuni aku tidak diampuni. Ampunilah aku ya Tuhan, sebagaimana aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kita diharapkan sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Kita walaupun hati tidak puas, diharapkan belajar mengampuni orang-orang yang kadang di sekitar kita secara subjektif di mata kita. Mereka menjengkelkan, mereka tidak layak diampuni. Lalu kita bisa bertanya, siapa saya ini bisa menghakimi orang lain tidak layak diampuni? Kita hendaklah sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Aturan yang kita pakai, penilaian yang kita pakai untuk orang lain akan diterapkan pada kita juga. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat, madu dan racun.